Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you for being so good to me. Tuhan itu baik, betul kan? Tuhan itu baik. Hanya kita saja yang sering gak baik. Merasa pinter, merasa hebat, merasa sok tahu, merasa benar, merasa kudus, dan merasa masuk surga sendiri, yang lain enggak. Padahal kalau kita nyembah Tuhan, datang pada hadirat Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Sering masuk dalam hadirat Tuhan, dagingmu akan mati. Sering nyembah Tuhan, kamu akan belajar matiin daging. Hawa nafsumu, keinginanmu harus dimatikan. Kalau enggak akan mengontrol dan mengendalikan. Sehingga menjadi orang Kristen yang munafik, jahat, palsu, sok pinter, padahal enggak dikenal Tuhan. Udah sering dengar khotbah saya kan? Kalau belum dengar, cari di YouTube. Jangan lupa subscribe. Sering masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita akan dibawa tenggelam dalam firman-Nya. Kita akan dibawa mati step by step. Semakin Kristus nyata di dalam kita. Bapak Ibu, kita ini bukan siapa-siapa. Saya pun bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, tanpa urapan Tuhan, aku tuh bukan siapa-siapa. Sopo aku? Bapak Ibu pun juga sama. Kalau sampai hari ini masih dipercayakan satu dan lain hal, diberkati, punya wajah cakep, cantik, ke salon, rambut disasak tinggi, operasi Korea, plastik, pinter, just grace, kasih karunia saja. Ya, kita meski sadar diri jadi orang percaya itu, tapi seringkali kita nggak sadar diri. Kita lupa Tuhan dan kita ingat diri sendiri. Orang itu kalau lupa Tuhan, yang sadar dengan dirinya sendiri. Orang yang sadar dirinya sendiri jadi orang yang egois, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihati, dan hatinya degil. Tapi hari ini kita akan belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati kita ini kita harus taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya sebenarnya mau ngomong yang lain, tapi Tuhan bicara yang lain. Buat Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu, hidup kita ini harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan dalam segala hal. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita jadi orang yang kedagingan. Kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa mengendalikan emosi kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita hidup semau kita sendiri, jalan maunya sendiri. Ada orang-orang tertentu yang dikontrol oleh marahnya, emosinya meledak-ledak. Kenapa? Karena nggak bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Di Amsal 25-28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya, menaruh hatinya, pikirannya, kehendaknya pada pusat kehendak Tuhan. Dia seperti kota yang roboh temboknya, gak ada perlindungan lagi. Orang-orang model kayak begini sering kali dihajar setan. Tidak heran dikuasain emosinya, dan emosinya meledak-ledak dan bisa melukai orang lain, dan hidupnya jadi patusan Tuhan, bukan jadi berkat. Bapak Ibu bayangin kalau tembokmu roboh, tidak ada perlindungan Tuhan. Di Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, barang siapa menggali lubang ia akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Tidak ada perlindungan lagi, karena gak ada pengendalian diri. Gak bisa kontrol mulutnya, karena mulut ini seringkali jadi problem dalam kehidupan kita. Katakan, mulut saya
Udah sarapan belum? Mulut saya adalah nabi masa depan saya. Mulutmu adalah nabi buat masa depanmu. Tergantung kamu ngomong apa. Itu bisa buka celah dan setan bisa hajar kamu. Kalau dengerin khotbah saya sering ngomong ini. Setan akan selalu cari celah. Di mana celah itu, dia akan masuk. Tujuannya bukan kelemahanmu loh. Tujuannya dihajar kekuatanmu dan kau akan hancur. Gak ada perlindungan lagi. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Lubang apa? Dosa. Tidak ada pengendalian, tidak ada penguasaan diri. Orang-orang model kayak begini, kalau hubungan suami istri kerjanya ribut, gegeran, berantem. Di sini ada yang berantem nggak? Kayaknya keluarganya bahagia semua di sini, mukanya. Haleluya. Kenapa? Orang nggak bisa mengendalikan mulutnya, orang nggak bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan emosinya, meledak. Karena merasa dirinya benar, merasa dirinya pinter, merasa dirinya hebat, dia tuding orang lain salah semua. Terutama yang kalau kamu tuding suamimu atau istrimu, geger. Berantem. Kita harus taruh loh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan nih. Kalau enggak kau buka celah dan setan akan hajar kamu. Silent HP-mu. Penting ini. Tahu nggak? Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Tahu nggak bahwa ular itu siapa? Di Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut akan hajar kamu. Bukan kayak iblis hari ini sedang mengaum-ngaum seperti singa, padahal dia bukan singa. Bisa saja dia kucing, seperti singa kok. Seperti singa, tapi dia bukan singa. Bisa saja kucing, bisa saja tikus. Tapi orang yang bisa ditelannya dihabisin loh. Perhatikan Bapak Ibu, kalau nggak bisa kontrol emosimu, nggak bisa kontrol amarahmu, kamu bisa meledak sama siapapun juga. Tersinggung sedikit marah, nggak terima, maki-maki orang. Kalau yang dimaki orang lain di jalanan nggak masalah. Kalau kamu maki suamimu, maki istrimu, maki anakmu, kamu akan ketemu trouble dalam pernikahanmu. Ini harus ditaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau yang di dalam ini diberesin, yang keluar manifestasinya juga bener. Sekarang coba dicek, ada HP smart kan? HP-mu smart semua kan? Download aplikasi rekaman, rekam perkataanmu sepanjang hari. Ngomong apa? Nanti didengerin diri. Kalau didengerin, apalagi kalau lagi marah. Ibu-ibu, kalau lagi marah, rekam. Nanti bawa ke hadirat Tuhan. Tuhan, aku lagi marah ini. Nanti malu. Nanti kamu pasti berubah. Kalau kamu nggak mau berubah, rekam omonganmu, rekam emosimu, rekam semuanya, dan kamu putar sendiri waktu kamu mau doa. Malu kamu sama Tuhan. Makanya orang kalau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan tuh hatinya itu busuk, jahat, munafik, belagu, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, benernya sendiri. Orang-orang model kayak begini loh, bisa angkat tangan ke gereja, angkat tangan haleluya 12 kali, nangis loh. Mukanya kayak Bunda Maria, kudus suci tak bercacat celah. Tapi praktek hidupnya horor. Berapa banyak ibu-ibu yang suaminya kabur? Banyak kan? Suamimu kabur, suamimu ngomel, suamimu nggak tahan dengan hidupmu karena mulutmu yang nggak bisa dikontrol, nggak dikendalikan. Kalau kamu nggak bisa kendalikan yang di dalam sini, ini juga bisa dikendalikan. Ini bikin problem. Ini bisa jadi masa depan yang menentukan kamu akan jadi apa ke depannya. Dan ini juga bisa menghancurkan hidup. Kita itu bisa ngomong kayak begini nih. Nanti ketemu setelah itu ngobrol segala macam. Terus kamu bisa ngomong sembarangan. Tanpa kamu sadari perkataanmu melukain orang. Orang yang dilukain itu bisa terluka sepanjang hidupnya dan kamu udah lupa loh. Makanya hati-hati loh dengan itu. Coba bayangin kalau kamu hidup dengan pasanganmu. Haleluya. Berapa banyak kamu udah menyakitin pasangan hidupmu dengan perkataan yang menyakitkan, dengan perbuatan yang busuk, yang kamu pikir anggap kamu benar sendiri. Makanya saya bilang, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang pecundang, bikin problem, bikin masalah, bikin kekacauan di mana-mana. Karena setan akan tetap incar. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita ini miliknya setan. Silent HP-mu, saya nggak mau dengar suara HP di sini.
Kamu harus dengar firman Tuhan. Baru dengar ya, orangnya keras kayak begini. Saya itu disiplin loh ikut Tuhan. Saya itu keras loh ikut Tuhan. Kalau nggak berkemenangan hidup kita ini. Kalau kita nggak respect sama Tuhan, nggak hormat sama Tuhan, nggak ada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Daging ini perlu dimatiin, didisiplin. Kalau nggak kita mesti jalan mau kita sendiri, merasa benernya sendiri kok. Amin. Setan sampai hari ini terus incer kamu, dan dia tahu kelemahanmu di mana. Dia tahu persis kelemahan. Di Matius jelaskan ketika setan diusir dari seseorang, dia mengembara ke tempat-tempat tandus, dia mencari tempat berhentian. Dia tetap klaim rumahnya yang lama itu tetap miliknya dia loh. Itu setan itu kurang ajar, tamu yang tidak tahu diri, yang tidak sopan, dan dablek. Tetap aja kita diklaim jadi miliknya loh. Padahal kita udah jadi miliknya Tuhan. Makanya kita perlu dibaptis. Makanya kita perlu ditenggelamkan di air. Artinya, setan lu denger nih, aku hari ini mati di dalam Kristus, aku jadi miliknya Kristus, aku muncul jadi manusia baru. Deklarasi sama setan. Dan setan tetap cari kelemahanmu di mana, kekuranganmu di mana. Makanya kenali dirimu sendiri dengan baik, kelemahanmu di mana. Ada orang yang kelemahan yang bawelnya bukan main. Hati-hati tuh kalau mulutmu bawel banget. Ada yang gampang tersinggung. Ngomong dikit tersinggung. Gak disapa marah. Gak ditemuin salamin pendetamu, dia gak sayang sama gua. Ada orang yang kelemahan itu mindernya bukan main. Dari semua kelemahan-kelemahan, kenalin masing-masing kelemahanmu di mana. Dan itu kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan. Baru Tuhan akan pulihkan. Kalau tidak, kamu masih proteksi dirimu dengan baik, merasa kamu nggak terjadi apa-apa, ujungnya malah hancur, berantakan hidup. Kita itu harus transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam diri kita. Percuma toh kalau disembunyikan, Tuhan akan tahu kok. Orang kelakuannya busuk kok ditutup-tutupin dengan haleluya, dengan rambut disasak tinggi, dengan segala macam, ketahuan semuanya lah. Nggak bisa ditutupin itu. Karaktermu mencerminkan siapa kamu sesungguhnya. Mulutmu, hidupmu akan dilihat orang. Tapi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Katakan sabar. Sabar itu sampai kapan sih? Sampai kapan? Haleluya. Tapi ada orang ngomong begini, dia udah bikin sakitin aku sekali, terima. 2 kali, terima. 3 kali, 4 kali, hajar katanya. Kasih pipi kiri, tampar pipi kanan, kasih pipi. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau udah habis pipinya diapain? Tendang. Itu orang dunia. Tapi kita jadi orang yang berbeda. Sabar itu menghadapi orang yang gak layak untuk terima kesabaran. Arti kata sabar, panjang sabar, itu artinya long suffering. Saya ini orang Jawa, Inggris saya itu dari Jawa, jadi saya gak mau ngomong Inggris, malu-maluin. Panjang menderitanya. Tuhan itu panjang sabar. Tapi pada kenyataannya kita gak bisa sabar. Kita terjebak dalam banyak hal yang memicu kita, memancing kita untuk meledak dan marah begitu rupa. Tanpa kita sadari kita terjebak setan. Terus kita pikir diurapin Tuhan, dipakai Tuhan. Gigit jari kamu dipakai Tuhan, dipakai setan nih. Amin. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi. Harusnya hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Powerful. Kamu bisa taklukkan di area kamu ditempatkan di mana. Kalau kamu sabar, kamu bisa mengendalikan dirimu. Kamu bisa ditempatkan di tempat sulit, diperhadapkan dengan suami yang kelakuannya haleluya, tapi kamu bisa duduk manis dan tersenyum bahagia bersama Tuhan.
Tapi kamu harus bisa sabar. Sabar itu dihasilkan karena kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari. Itu kan bukannya kesabaran adalah buah roh. Nah, buah roh itu hasil kita kerjasama dengan Roh Kudus setiap hari, berjalan setiap hari. Hari ini kita berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan. Setiap hari terus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain. Tiba-tiba kamu bisa mengendalikan dirimu begitu rupa, kamu bisa menguasai dirimu berupa sampai kamu benar-benar menikmati Tuhan dalam hidup. Karakter mencerminkan kehidupan sama seperti Yesus Kristus. Kekristenan kita itu standarnya tinggi. Bukan hanya hahai di gereja, ketemu pendeta makan-makan. Gak seperti itu. Ngapain ketemu pendeta? Pendeta kalau doain kamu juga perlu tanya Tuhan kok. Cari Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Yang dicari bukan gembala, kamu cari Tuhan dulu. Tapi kebanyakan kita kan mau kelihatan Tuhan yang kelihatan kan. Apalagi Tuhan yang menyertai seseorang, gembala dicari-cari, dipuja-puja. Semakin kamu cari saya, semakin saya omelin. Tanya itu yang sering konseling sama saya. Oh, tak sering tak omelin. Kamu cari Tuhan, bayar harga sendiri sama Tuhan. Cari Tuhan, kamu akan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Mulutmu, kelakuanmu, karaktermu akan persis sama seperti Tuhan. Kamu ditempatkan di tempat sulit, masa yang sulit, tekanan yang sulit pun kamu bisa duduk diam dan tenang menikmati semua kebaikan Tuhan. Karena apa? Kamu kenal Tuhan, kamu ngalami Tuhan. Tetapi kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita, kita akan dikuasain daging kita. Ujungnya kita akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Hidup kita jadi ngawur, hidup kita jadi kacau. Coba perhatikan baik-baik nih. Coba dicek, kita flashback ke belakang. Semua kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita, trouble. Coba dicek gara-garanya apa sih? Karena kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menempatkan hati kita ini tepat di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ini bisa menempatkan hati kita ini tepat di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, kamu ditempatkan di masa yang sulit dan kering sekalipun, kamu bisa tenang dan rest in the presence of the Lord. Kamu bisa duduk diam dan tenang menikmati semua kebaikan Tuhan. Sekalipun matamu belum melihat terobosan, sekalipun kamu melihat masih jauh dari apa yang kamu doakan, tapi matamu bisa melihat dengan kacamata iman sesuatu yang baik yang depan, yang luar biasa di masa depan. Tapi kalau kita ini fokus kita dengan diri kita sendiri, banyak orang manusia hari ini, orang Kristen termasuk di dalamnya, Allah Tritunggalnya adalah aku, diriku, dan saya. Me, I, and myself. Coba dicek saja kalau kamu berdoa. Doamu apa? Tuhan berkatin aku, keluargaku, istriku, suamiku, mobilku, nenek moyangku, pabrikku, semuanya. Me, I, and myself. Jadi orang yang egois. Tapi sekarang coba kamu taruh hatimu di hadapan Tuhan. Dagingmu di hadapan Tuhan. Kehendakmu di hadapan Tuhan. Ditaruh sepenuhnya. Makanya di 1 Korintus 9 ayat ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dilatih, perlu latihan ternyata. Melatih, menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang ini, jangan aku sendiri ditolak. Paulus itu melatih dirinya begitu rupa, dari cara ngomongnya, cara bicaranya, cara bersikapnya, jangan sampai jadi batu sandungan bagi banyak orang. Percuma kita ini datang ke gereja, ikut doa pagi, doa siang, doa petang, pelayanan, tua di gereja, makan di gereja, tapi kita berantem dengan suami kita, berantem dengan istri kita. Kita masih simpan kepahitan, benci, dan dendam. Percuma dan sia-sia. Gak ada gunanya sama sekali. Kita harus benar-benar beresin hatimu di hadapan Tuhan. Ada di sini yang kepahitan sama orang, sama suamimu. Ada yang kepahitan kan? Kesel sama suamimu, lu ada apa enggak? Kesel banget. Bagus. Kamu harus mengampuni. Dengerin baik-baik. Jangan anggap dirimu sendiri benar. Kita itu kesel sama orang,
Karena kita nganggap diri kita itu benar dan orang lain salah. Makanya kita bisa berak marah, berak membenci, berak ngamuk. Karena kita merasa diri kita benar. Harusnya kalau seseorang itu udah dipulihkan, hatimu udah dipulihkan, kamu gak kesel sama pasangan. Tapi kamu punya belas kasihan karena dia belum kenal Tuhan, karena hidupnya belum diubah Tuhan. Kita yang punyanya bukan marah dan kesel, tapi kita punya belas kasihan yang lahirnya dari Tuhan. Nah, itu tidak akan terjadi sampai hatimu diubah dahulu. Percuma kamu datang ke gereja kalau kamu gak berubah. Mau ngapain ke gereja terus kamu kepahitan? Gak ada gunanya sama sekali loh. Kamu mati pun hari ini juga ditolak Tuhan kok. Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia layak mendapat masuk dalam kerajaan Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Di Matius dijelaskan kalau kamu gak bisa mengampuni samamu, Bapamu di surga juga gak bisa mengampuni kok. Jangan anggap dirimu benar. Makanya saya bilang, ini lo yang di dalam itu lo perlu diberesin dulu nih. Dengerin baik-baik. Pegang hatimu. Hatimu di mana? Salah, itu jantung. Hati itu di sini. Kata hati dalam bahasa Inggris artinya the belly atau out of the belly atau spirit of man, letaknya di perutmu. Hatimu ini lo yang di dalam ini lo harus dibereskan. Harus dibereskan. Coba sekarang buka di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan pembunuhan. Berarti kata hati dalam ayat ini bisa diterjemahkan bisa dua hal. Bisa jiwa, bisa yang di dalam hati kita. Nah, jiwa kita, manusia itu ada 3 bagian. Roh, tempat tinggalnya Tuhan yang kita sudah dilahirkan kembali. Dan jiwa, ini yang perlu diperbarui hari demi hari. Ini perlu ditaklukkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa itu isinya apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Nah, kalau jiwa ini belum diberesin, isinya jahat, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bahkan gosip, ngomongin kejelekan orang lain. Itu termasuk melanggar hukum Tuhan yang ke-9. Apa hukum Tuhan yang ke-9? Bersaksi dusta. Kamu ngomongin orang lain, kamu sendiri gak tahu hidupmu. Kamu jelekin suamimu di hadapan orang lain, kamu bersaksi dusta dengan suamimu loh. Harusnya kamu ngomongin adalah janji Tuhan atas suamimu, atas istrimu, atas keluargamu, bukan malah diomongin yang jelek-jelek. Nah, hati ini yang perlu diperbaharui ini hari demi hari ini. Katakan, hati saya harus diperbaharui selaras dengan firman. Makanya jangan pernah bertindak, jangan pernah berpikir, jangan pernah mengambil keputusan kalau keputusanmu di luar kebenaran firman Tuhan. Ujungnya kamu akan ketemu trouble dan masalah. Amin. Ngerti gak sampai sini nih? Ini saya ngomong agak dalam nih, kalau belum sarapan agak susah ngerti. Katakan yang diberkati, aha. Haleluya. Nanti makan setelah ini di rumah masing-masing. Hatimu yang harus tiap hari dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Orang itu yang perlu diperbarui, tidak engkau berubah oleh pembaruan budimu. Yang baru diperbarui adalah di pikiranmu tuh, di hatimu tuh, di jiwamu tuh. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu harus sejalan dengan firman. Tapi kalau kamu berpikir dengan caramu sendiri, kan saya bilang dari awal tadi, kamu bisa nuduh orang semaumu, sekendak hatimu. Kamu bisa maki orang, kamu bisa marah-marah sama orang. Karena kamu nganggap dirimu benar, nganggap dirimu itu kudus, nganggap dirimu itu suci, sehingga kamu berhak menghakimi orang lain. Padahal kita tuh harus taruh hati kita di hadapan Tuhan sepenuhnya setiap hari. Kalau enggak, hati ini akan dikuasain sesuatu yang jahat. Berapa banyak kita marah-marah dan enggak jelas ujung pangkalnya. Dan kita seneng kalau ada ngelihat pasangan kita bikin kesalahan, kita ngomongnya sedikit ketus, dibumbuin dengan sedikit pedes, rasanya seperti makan nasi padang. Pernah ngalami gak begitu? Pernah ngalami gak? Pernah gak alami? Kok kelihatannya kudus, suci dan semua, tak bercacat celah semua ya. Kita tuh kalau ngelihat pasangan, terutama pasangan ya, ibu-ibu ngelihat suamimu, bapak-bapak ngelihat istrimu bikin kesalahan, tiba-tiba kita mau ngomong yang tajam, yang nyakitin,
ditandai dengan kata-kata yang pedes sekali. Dan rasanya maknyes di batin kita. Pernah ngalamin itu kan? Ayo, ibu ketawa, ngalami kan? Siapa yang ngalami, angkat tangannya? Kalau kamu ngalami kayak begitu, kamu belum bertobat. Kata-katamu menyakitin pasanganmu tanpa kamu sadar. Kamu puasin dagingmu sendiri dengan egomu dan amarahmu. Kalau itu terus dilakukan, lama-lama orang yang dekat kamu kepahitan. Males orang dekat kamu. Kita sendiri ya, kita nih, saya sendiri ngalami kayak begitu. Kadang kita ini merasa pintar, merasa hebat, tanpa kita sadar kita memandang rendah orang lain. Dan itu pun jahat loh di mata Tuhan. Berapa banyak kita nganggep, dia nggak level sama kita, dia kayak begitu. Dan kita merasa bangga diri. Loh, kamu tuh siapa? Kamu banggakan diri lo siapa? Terus kamu merasa hebat gitu. Kamu di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa kita ya. Makanya seseorang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari, ngalami Tuhan. Ini sekarang udah jam berapa ya? Selesai jam? Selesai ya, udah harusnya ya. Mau amin saja. Kita kebanyakan nyebat. Kalau kita nggak mau taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh, kamu nggak akan ngalami perubahan. Kamu harus ambil keputusan untuk berubah hatimu. Makanya saya bilang, kita harus setiap hari dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Setiap hari bergantung sama firman. Bapak Ibu dengerin khotbah saya atau dengerin khotbahnya Bu Gembala aja, pasti hidupmu berubah. Kalau nggak berubah mah keterlaluan. Yang salah yang pengkhotbahnya atau kalian gitu ya. Kalau hati kita nggak belajar firman, setiap hari dengerin firman, hidupmu akan menjadi maumu sendiri, enakmu sendiri. Loh, saya berdoa nih, orang-orang yang datang ke sini kan adalah orang yang lapar sama Tuhan, orang yang haus sama Tuhan kok. Rasa hausmu dan laparmu akan dipenuhi Tuhan kok. Tuhan lihat setiap tetesan air matamu loh, jeritanmu loh, dan keluh kesahmu loh. Kamu punya masalah dengan pasanganmu, kamu punya masalah dengan suamimu, anakmu, masalah bisnis usahamu, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Tapi kamu sendiri juga harus pulih dahulu. Kalau kita ini nggak dipulihkan di hadapan Tuhan, kita tuh akan nyakitin banyak orang. Orang yang biasanya kepahitan, dia akan mahitin orang lain loh. Orang yang suka melukain orang lain, ngomongnya ketus, ngomongnya jatuh, cek dulu. Hidupnya pasti nggak benar. Tapi kalau kita udah dipulihkan, kita tuh ditempatkan dimanapun berada, ketemu sama siapapun, orang itu bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Katakan menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Bukankah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung? Sampai orang bisa melihat cermin kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Orang bisa menikmati hadirat Tuhan melalui hidup kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan. Amin. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kepahitan. Jangan izinkan keras kepala, benar sendiri, hebat sendiri, pintar sendiri, kudus sendiri, merasa punya surga sendiri. Itu yang bahaya itu. Kita ini kalau merasa rohani bisa menghakimi orang lain semau kita sendiri kok. Seenak kita sendiri. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Pengkhotbah ayat 2 ayat lagi ya. Amsal 29 ayat 22. Baru kita ke Pengkhotbah. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Karena apa? Kenapa bisa marah? Kenapa bisa gusar? Karena nggak bisa menaruh hatinya di hadapan Tuhan. Kamu bertindak dulu, baru mikir. Sekarang tuh belajar mikir dulu, baru bertindak. Apapun yang Bapak Ibu mau putuskan, Bapak Ibu yang mau lakukan, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini berkenan apa tidak? Ini menyenangkan hatimu apa tidak? Ini melukai perasaanmu apa tidak? Jadi tindakanmu tuh setiap hari tuh hati-hati nih. Melangkah setiap hari tuh hati-hati, nggak sembarang, nggak sembrono. Tapi kalau kita bertindak dahulu baru mikir, ketemu masalah, ketemu problem. Tapi kebanyakan ibu-ibu ngomong dahulu, dipikir belakangan, suamimu sakit hati nanti, anakmu terluka. Sekarang harus belajar, kalau apa-apa mesti ngapain? Mikir, tanya Tuhan dulu. Mau marah pun kamu mesti tanya Tuhan. Haleluya. Mana ibu-ibunya? Kalau mau marah, Tuhan aku boleh marah nggak? Loh, saya ini manusia daging, masih kadang ada kelemahan. Tuhan, aku pengen marah, boleh nggak marah? Ya marah oh. Akhirnya saya malu sama Tuhan, nggak jadi marah.
Tuhan aku kesel. Kadang saya bilang sama istri saya, Tuhan aku kesel. Saya bilang, Hani, panggil pasanganmu yang mesra ya. Hani gula madu sugar, rayuan pulau kepadam. Panggil pandangannya mesra. Jangan panggil koko, ci, de. Bukan, dia bukan kok lu, dia bukan cikmu, dia bukan papi lu, dia bukan mamimu. Panggil panggilan yang mesra. Katakan amin. Saya bilang sama istri saya, Hani, aku tuh pingin marah sama kamu. Bener pingin marah. Boleh ya nggak marah ya sama Tuhan? Ya marah, kamu marah, terserah. Biasanya Tuhan aku pengen marah, nggak jadi marah. Bapak Ibu kalau pengen marah, tanya Tuhan dulu. Jangan ngomong dulu baru tanya Tuhan. Kalau pengen marah, nggak tahan kan? Siapa orang semua di sini kan pernah marah kan? Apalagi sama istrimu, sama suamimu, sama pasanganmu. Pernah kan? Sekarang kalau pengen marah sama pasanganmu, kamu tanya Tuhan, Tuhan. Bahasa roh dulu kalau perlu. Hinna mate kiri bete mesin. Oh rabahan nama kai. Boleh nggak Tuhan marah? Tuhan boleh nggak marah? Tuhan boleh nggak? Nggak tahan Tuhan, aku pengen marah. Ke kamar mandi keramas. Masih pengen marah meledak-ledak, cari es. Pengen marah lagi ke Starbucks beli es. Nanti kamu nggak jadi marah. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati dan lekas gusar, gampang panikan. Terus akhirnya apa? Orang apa kayak begitu? Orang apa itu? Menurut ayat ini loh, orang apa? Orang pintar atau orang apa? Orang apa? Yang kenceng. Jadi kalau Bapak Ibu suka marah, kerjanya ngapain itu? Orang apa itu? Ada ayat yang lain dijelaskan ngomongin loh. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Di Amsal berapa itu? Amsal 12 atau Amsal berapa? Cari itu. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Coba cari, cepat. Amsal 12 ayat. Buka. Pinterlah. Coba baca yang kenceng. Siapa yang gampang tersinggung? Ibu-ibu gampang tersinggung nggak? Iya dong, nggak tahu. Yang gampang tersinggung, menurut ayat ini pintar atau bodoh? Kamu mau jadi pintar atau orang bodoh? Mau jadi orang pintar kan? Sekarang kalau ada orang ngomong jelek, orang marah-marah, orang nuduh kamu, orang fitnah kamu, suamimu maki-maki kamu, silent please. Kamu bisa tenang dan diam dalam hadirat Tuhan, kasih senyum seperti ibu tadi. Orang boleh tuduh saya, orang boleh maki saya, wong saya di dalam Kristus kok. Relax saja, Tuhan yang menjadi pembelaku. Nyatanya aku nggak mau dengerin perkataan orang lain. Anggap saja aku sedang naik unta. Itu ada anjing chihuahua yang kaing-kaing. Itu loh pepatah, itu loh apa itu? Apa? Ya anggap aja itu naik unta, cuit-cuitnya udah cuek aja lah, toh juga nggak akan gigit. Tapi kalau kita responi dengan marah, kita responi dengan berantem dan bertengkar, kita menjadi orang yang bodoh. Sekarang buka di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Orang yang gampang marah, nggak bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan emosinya, adalah orang bodoh. Dia akan pasti ketemu trouble dan masalah. Tidak heran orang model kayak begini ya, hidupnya selalu bermasalah, keluarganya bermasalah, nikah pun mesti bercerai karena nggak tahan. Katanya apa? Suaminya mendingan gue tinggal di atap rumah, bikin tenda di atap rumah, daripada gue tidur serumah dengan orang model kayak begini. Bapak Ibu mesti mengendalikan mulutmu dengan baik. Kalau kau nggak bisa kendalikan, kau akan hancur hidupmu, babak belur, nggak ngalami kemenangan. Kata orang Jawa itu ada pepatah itu, seneng saya pepatah itu. Sabdo Pandito Ratu. Perkataanmu adalah hukum dan ketetapan, punya kuasa bobot dan urapan. Setiap kata-katamu bisa memberkati orang, punya otoritas, kuasa. Kamu ngomong orang sakit sembuh-sembuh. Kamu orang ngomong sama orang diberkatin Tuhan. Kita ngobrol biasa saja orang itu bisa diberkatin Tuhan. Kita nggak ngomong apa, berkali-kali saya ngonselingin orang, belum ngomong apa-apa. Pak, thank you ya. Aku udah tenang. Loh, aku belum ngomong apa-apa, kamu belum cerita. Pokoknya udah tenang, aku pulang, Pak. Lu menikmatin Tuhan loh. Tuhan harus manifestasi melalui kehidupan kita loh. Makanya mulutmu mesti dijaga itu. Katakan problem saya kebanyakan 2 cm di bawah hidung saya. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Siapa yang gampang meledak-ledak, marah-marah, ngamuk-ngamuk?
Jaga hatimu baik-baik. Kalau enggak nanti kamu akan ketemu problem, masalah terus, ruwet terus, kacau terus, berantakan terus. Amin. Sekarang kalau mau marah ngapain? Meski tanya Tuhan. Kalau udah nggak tahan pingin meledak ngapain? Haleluya. Jangan keramas. Kalau nggak ke salon, minta dipijitin, dikerimbat. Itu jauh lebih baik, membahagiakan kan, daripada ngedumel ngomong. Ada orang ya, ibu-ibu tuh biasanya kayak kalau marah itu ngedumel aja terus ya. Terus ngomong. Lu Bapak Ibu bisa di Indonesia marahnya. Marahmu bisa di Jakarta. Terus kamu jalan-jalan ke Eropa masih bisa kesel lo, marah lo. Pernah ngalami kayak begitu? Perlu bertobat lo. Karena apa? Kamu gak bisa taruh hatimu dengan baik di hadapan Tuhan. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya. Dia harus mengendalikan hati ini dengan baik, ditaruh di pada pusat kehendak Tuhan. Jangan lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang. Saya berdoa pulang dari tempat ini menjadi orang yang haleluya, penuh penguasaan diri. Ketemu suami yang kelakuannya puji Tuhan dan haleluya, dan kamu bisa dulu, sayang gula madu sugar, kamu mau apa? Mau mandi, tak rebusin air hangat. Oh tapi kalau orang-orang kaya kan gak perlu pakai rebusin air hangat kan. Kamu mau kopi, kamu mau saya pijitin. Jangan ngelihat suamimu pulang, mas, pak, gereja kayak begitu, tahu deh perasaan gua, tahu hati gua kayak begini. Terus pulang-pulang ke kamar, ibu-ibu biasanya kalau kesel ya, langsung masuk kamar. Suaminya nggak tahu. Suaminya samperin, loh sayang kamu tuh ngapain marah? Nggak apa-apa. Loh kamu kok nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa. Terus nangis. Terus kamu pikir dengan begitu suamimu ngerti? Suamimu itu bukan Tuhan loh. Tapi banyak orang istri nganggap suaminya Tuhan, harus ngerti semuanya. Siapa yang seperti itu? Loh dulu tuh istri saya tuh kalau punya suami pendeta dianggapnya harus seperti Yesus loh. Ya kecewa. Tapi kita nuntut orang lain seperti yang kita mau. Kita paksa orang lain melakukan seperti apa yang kita mau. Dan kita berusaha merubah pasangan hidup kita seperti yang kita mau. Sampai gigimu copot semua, tidak akan pernah berubah. Sampai matamu biru kamu mengharapin pasanganmu berubah, tidak akan berubah. Siapa yang pingin suaminya berubah dan tidak berubah ternyata? Siapa? Kamu yang harus berubah dahulu. Semakin kita tuntut pasangan kita berubah seperti Yesus Kristus, semakin kita kesel, semakin kita marah, dan semakin kita kecewa, meledak-ledak emosi. Istri saya pernah dulu 6 tahun pernikahan di awal kita mungkin nikah udah belasan tahun sekarang. Itu kerjaannya ribut dan berantem. Duh, saya ini hamba Tuhan, saya udah pelayanan. Dari tahun 97 saya udah pelayanan. Katanya kamu tuh pendeta, harusnya jadi contoh seperti Yesus. Loh aku tuh bukan Yesus. Aneh. Aku masih punya kelemahan. Kamu jangan lihat kelemahanku. Dan kebanyakan istri kan nuntut suaminya seperti Tuhan kan. Nggak sayang kita, peduli, peluk kita, mesra sama kita, kasih belanja lebih, kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata didapatinya berbeda. Akhirnya kesel, marah, sakit hati, sampai titik tertentu nggak tahan, cerai. Yang bodoh siapa menurut ayat ini? Harus berubah. Kalau nggak, hidupmu nggak akan berubah, nggak kemana-mana. Jangan nuntut orang lain berubah, kamu akan sakit hati dan kecewa. Tuntut hidupmu sendiri berubah sehari demi hari, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Dengerin baik-baik. Nanti pulang, kamu harus belajar memperlakukan orang di rumahmu dengan baik, dengan senyum yang paling manis, dengan panggilan yang paling mesra. Pak, dia menjengkelkan sekali, Pak, saya udah gak tahan. Langsung temuin dia, bilang, honey I love you. Tiap hari aku jatuh cinta sama kamu. Dagingmu akan jerit-jeritan loh nanti. Apalagi kalau ngelihat suamimu kelakuannya horor, misterius terus. Kamu harus belajar samperin dia, bilang I love you. Setiap hari saya bilang sama istri saya, dia gak ikut karena sedang batuk.
Setelah di PCR dia nggak kena COVID tadi. Tenang aman. Honey, I love you. Aku hari ini jatuh cinta sama kamu. Terus saya mesti bangun setiap hari loh. Kalau nggak saya nggak bisa ngajarin Bapak Ibu. Kamu belajar ngomong sama suamimu. Padahal apalagi kalau suamimu yang kelakuannya liar, selingkuh, punya simpenan dan lain sebagainya. Kamu kan jarang ketemu. Chat, pegang handphonemu. Mana handphone? Pegang handphone. Handphone lu tuh mana? Nanti dipegang, di chat suaminya. Honey, I love you. Terus suaminya bilang, tumben-tumbenan, mimpi apa ini? Praktekin ya. Waktu kamu praktekin, kamu akan ngalami terobosan. Ya, praktekin nanti. Bilang sama pasanganmu, jangan panggilnya jangan papi. Pak, saya kan udah nomor 70, 80, masa panggil sayang-sayang loh. Kamu kan dulu jatuh cinta nikah sama dia. Kenapa kamu? Ya, coba tes, praktek. Langsung praktek. Nanti lihat hasilnya. Kita harus lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Katakan, saya harus melakukan bagian saya. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Mulai hari ini, saya tidak mau menuntut pasangan saya seperti yang saya mau. Tapi saya mau berubah. Amin. Kamu ngomong ini kan senyum-senyum sambil ketawa-ketawa kan? Nanti waktu kamu praktek di rumah kamu akan nangis. Kamu akan jerit-jeritan. Kamu akan berdarah-darah, tapi ujungnya Tuhan akan pakai hidupmu secara luar biasa. Amin. Sekarang kalau ngalami masalah susah, ngalami masalah yang ruwet, masalah yang bikin jengkel suamimu, kira-kira kamu ngapain sekarang? Wow, mas. Coba maskernya diturunin sedikit. Coba belajar senyum dulu, yang paling manis. Coba senyum. Belajar, praktek. Lu di sini aja diajarin praktek susah, nanti di rumah susah loh kamu loh. Coba senyum. Belajar senyum. Nanti kamu akan mengalami terobosan. Amin. Kamu akan jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Terus suamimu akan ngelihat, loh, cintaku, sayangku, gulaku, maduku nih, rayuan pulau kelapa, kok berbeda ya ini orang ya? Apa nih yang membuat berbeda? Oh, ternyata dia ikut PD Victory. Ya iya, kamu ikut ibadah di sini, kamu nggak berubah ya percuma. Ya kamu harus berubah. Amin. Orang yang khotbah aja berubah, masa yang dikhotbahin nggak berubah? Amin. Praktek hidup, praktek hari-hari. Amin. Kamu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Saya akan melihat banyak orang di tempat ini, ibu-ibu yang sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang BD Victory ini kan banyak dengerin khotbah saya. Banyak yang konseling sama saya. Ketika mereka diubahkan Tuhan, tiba-tiba dikirim orang yang mengalami masalah yang sama, punya kelemahan yang sama seperti yang dia pernah alami, dan dia bisa duduk diam ngobrol sama mereka dan orang itu diubahkan Tuhan. Amin. Tuhan tidak berhenti sampai kamu diubahkan. Tuhan akan pakai kamu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Tutup mata.